Ini yang paling mencengangkan itu ada senilai 10 miliar kalau nggak salah itu dialirkan ke Koperasi Syariah 212. Nah ini kan jadi timbul berbagai pertanyaan, apa kaitannya 212 ini dengan ACT? Nah, menurut teman-teman, apakah yang dilakukan oleh ACT ini jahat, penyelewengan ini, ataukah bisa dimaklumi? Laksana iblis, kejahatan ACT itu bersembunyi di balik kebaikan. Bayangin aja, itu nilainya 2 triliun dana umat yang terkumpul yang untuk disumbangkan itu diambil atau disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya itu sebesar 450 miliar. Potongannya itu dari dana umat dari tahun 2015 hingga 2019 itu mencapai 20%, bahkan sampai 30% dari total dana sumbangan yang terkumpul. Nah, yang belum lama ini yang sempat ribut-ribut itu terkait protes korban dari kecelakaan pesawat Lion Air itu sebesar 138 miliar itu dana yang seharusnya disalurkan kepada korban. Tetapi ternyata itu yang disalurkan itu cuma 103 miliar. Nah, sisanya itu menurut data-data yang sudah diberitakan di media itu dibelikan oleh ACT itu mobil truk, dan ada juga ini yang paling mencengangkan itu ada senilai 10 miliar kalau nggak salah itu dialirkan ke Koperasi Syariah 212. Nah ini kan jadi timbul berbagai pertanyaan, apa kaitannya 212 ini dengan ACT? Nah menurut teman-teman, apakah yang dilakukan oleh ACT ini jahat, penyelewengan ini, ataukah bisa dimaklumi? Sebab di awal-awal itu ternyata tidak sedikit juga orang yang membela ACT waktu izinnya itu dicabut oleh Kemensos. Contohnya politikus-politikus dari PKS itu kalau nggak salah ya, itu sampai mengatakan kalau mau memburu tikus jangan membakar lumbungnya. Itu salah satu pembelaan mereka. Nah, dan yang terbaru ini ternyata data dari PPATK itu sebanyak 176 ini lembaga sejenis ini dicurigai menyelewengkan dana yang seharusnya digunakan untuk kemanusiaan. Nah, ini datanya sudah diberikan kepada Kemensos. Mudah-mudahan ini segera ditemukan apakah ini benar-benar melakukan penyelewengan atau tidak. Nah, dari sini kan kita sangat-sangat prihatin sebab ini itu tadi suatu kejahatan yang bersembunyi di balik kebaikan ini sangat sulit untuk diendus. Ini sama sulitnya dengan kejahatan yang bersembunyi di balik jubah-jubah kesucian suatu keyakinan. Nah, ini sama-sama sulitnya. Oleh sebab itu, karena maraknya lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana dengan dalih ingin disumbangkan ke sana ke sini ini agar kita tidak terjerembab ke tangan yang salah, uang kita itu diberikan kepada orang yang salah atau lembaga yang salah, kita mulai sekarang harus kritis, karena kalau tidak kritis, uang kita itu kalau disalahgunakan untuk mendanai sebuah kejahatan, apakah kita tidak merasa itu bersalah juga? Misalnya amit-amit dalam bayi itu dana yang kita niatnya kita sumbangkan ke korban bencana alam atau ke anak yatim itu ternyata digunakan untuk aksi kegiatan terorisme. Nah, itu apakah kita tidak merasa bersalah jika terjadi korban? Nah, dan lain sebagainya lah. Belum lagi itu dengan kita terlalu lugu itu bisa menimbulkan yang namanya kita memberi peluang orang untuk selalu melakukan kejahatan. Ya, kita bayangin aja lah. Mereka itu karena gajinya pengurus ACT itu tinggi atau pendapatannya tinggi, itu kan jadi keenakan. Padahal yang menyumbang itu hidupnya biasanya ya belum tentu berkecukupan atau berkelebihan, itu bisa jadi pas-pasan. Nah, ini sangat-sangat ironis sekali.
agar tidak seperti itu, kita harus mengecek itu lembaga-lembaga itu apakah sudah transparan atau belum. Ya, transparan itu terkait data-data pengumpulan dana itu apakah dipublish atau enggak. Nah, setelah itu penyalurannya atau realisasinya itu juga dipublish atau enggak laporannya beserta dengan dokumentasinya. Nah, dipublishnya di mana? Ya tentu saja biasanya kan kebanyakan lembaga-lembaga seperti itu punya website resmi. Jadi nanti kita itu bisa melakukan kontrol. Oh, ini uang yang saya salurkan lewat lembaga ini ternyata sudah direalisasikan atau sudah disalurkan. Jika di situ ada potongannya pun kita bisa mengajukan keberatan atau kita bisa melihat apakah potongan itu jumlahnya itu masuk akal atau enggak. Kalau nggak masuk akal, nah itu nanti kan kita bisa melakukan protes. Nah, dari situ itu sama saja kita sudah melakukan fungsi kontrol dan menjaga orang lain itu tidak melakukan kejahatan yang keji seperti menyelewengkan dana yang seharusnya digunakan untuk misi kemanusiaan, diberikan kepada yang terkena musibah atau diberikan kepada anak yatim piatu dan lain sebagainya. Ya, saya rasa sih menurut saya seperti itu. Jika menurut Anda berbeda ya tak apa. Terima kasih. Salam. Cak Anton.